Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam podcast Catatan Topi Merah. Seperti biasa kita hadir dengan tema-tema dan juga topik-topik yang menarik untuk kita perbincangkan dan kita bahas bersama. Kali ini temanya adalah tentang lingkungan. Nah, tahukah pemirsa bahwa setiap tanggal 22 Februari itu kita peringati sebagai Hari Sampah, Hari Peduli Sampah Nasional dan HPSN dan diperingati juga di tahun 2025 ini. Dan kita akan membahas bersama tentang Hari Peduli Sampah Nasional ini. Tentu saya tidak sendiri, saya perkenalkan kepada kita semua ada Kak Mira, Kak Amira selaku sebagai ketua dari Sahabat Sampah. Ya, yang ada di Kota Makassar, Kak ya. Dan kita say hey dulu ke Kak Mira. Halo Kak. Ya, halo juga. Iya, Kak Mira biasa di akrabnya dipanggil apa ini Kak? Ya, Kak Mira aja ya? Ya, Kak Mira boleh. Kak Mira boleh. Dan tadi ada bisik-bisik juga biasa disebut, biasa dipanggil Kak Mita. Kak Mita juga. Tapi kita tidak akan membahas kenapa Kak Mira disebut juga dengan Kak Mita. Tetapi kita akan bahas tentang Hari Peduli Sampah Nasional. Dan Kak Mira, memang seperti apa awal mula ini, kenapa Hari Peduli Sampah Nasional itu kita peringati bersama, termasuk di Kota Makassar sendiri, Kak Mira? Ya, jadi Hari Peduli Sampah Nasional atau kita singkat HPSN ya, itu awal mulanya adalah karena kejadian di Desa Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi, Jawa Barat, tepatnya 22 Februari 2005 ya. Itu pada saat dini hari ketika semua tengah terlelap, TPA di sana kan sudah menumpuk ya. Terjadi ledakan TPA dan akhirnya menenggelamkan 2 desa. 157 jiwa melayang. Berapa Kak? 157 jiwa melayang. Bukan jumlah yang kecil kan? Bukan jumlah yang kecil. Karena sampah. Dan karena sampah. Ya. Nah, dari situlah akhirnya pemerintah mencanangkan sebagai Hari Peduli Sampah Nasional setiap tanggal 22 Februari. Karena apa? Ya. Agar masyarakat ingat gitu ya, merefleksi kembali, ingat, oh begini bahaya sampah yang selama ini kan mungkin kita anggap remeh. Iya, betul. Anggap sebelah mata ya, digampangkan buang saja, padahal sangat berbahaya itu karena mungkin bisa juga di rumah dia buang tempat sampah, tapi petugas sampah membawa ke TPA kan. Nah, padahal di sana kalau menumpuk sampah organik, anorganik campur aduk menimbulkan gas metana. Itu yang berbahaya. Berbahaya sekali, ledakan gas metana, bisa terjadi ledakan, bisa terjadi kebakaran, bisa terlempar ke atmosfer bumi menjadi gas rumah kaca yang menimbulkan pemanasan global juga, mencemari tanah, lingkungan yang ada. Gitu. Jadi sebenarnya sampah itu bukan hanya sekedar tidak indah dilihat saja kan ya, tetapi memang dampaknya besar sekali. Kalau kita tadi cerita bahwa sudah hampir kurang lebih 20 tahun Kak Mira ya, kalau kita flashback ke belakang itu dari tahun 2005 ke peristiwanya, 2006 mulai diketuk hati masyarakat untuk peduli bersama sampah. Kalau menurut Tak, seperti apa perjalanan panjang ini? Sudah hampir 20 tahun pemerintah dan juga leading sektor Kak Toh sudah ajak masyarakat untuk berpartisipasi. Seperti apa Kak dengan kehadiran dan juga peringatan Hari Peduli Sampah Nasional ini? Ya. Jadi masalah sampah ini masalah yang tidak ada pernah habisnya. Betul. Selagi ada manusia di muka bumi ini pasti ada produksi sampah. Pasti ada produksi sampah gitu ya. Jadi karenanya dari tahun ke tahun kita semua ini pegiat lingkungan ya, semua elemen lah yang peduli lingkungan, baik dari kedinasan, ya harus tanpa bosan memberikan sosialisasi, edukasi olah sampah, bahwa sampah yang tadinya itu dibuang bisa menjadi sesuatu yang membahayakan, yang kurang baik. Ternyata kalau mau peduli, mau mengolah, sampah itu juga menjadi sesuatu yang bermanfaat. Gitu, bermanfaat, bahkan bernilai ekonomis, bisa menciptakan ekonomi sirkular juga di masyarakat, bisa juga bermanfaat bagi bumi, bagi
lingkungan, kan begitu. Nah disitulah makanya termasuk ini kenapa sahabat sampah, supaya bersahabat dengan sampah. Betul. gitu. Jadi latar belakangnya hadir sahabat sampah sendiri untuk mendukung pemerintah, untuk mendukung leading sektor, dan juga berkaitan dengan kepedulian tentang sampah. Nah Kak, kalau seumpama sebelum kita bahas lebih lanjut tentang sahabat sampah Kak, yang menjadi satu komunitas penggiat lingkungan dan juga tentang pengolahan sampah, penghijauan tentu juga Kak di dalamnya. Kalau di tahun 2025 ini Kak, apa tema Hari Peduli Sampah Nasional yang kita peringati? Ya, jadi mari kita dukung peduli sampah dengan olah sampah menjaga lingkungan ini menuju Indonesia bersih. Makanya Hari Bersih Indonesia pula dicanangkan. Oh, Hari Bersih Indonesia. Iya. Jadi kita dukung kebersihan lingkungan untuk menuju Indonesia bersih. Oke. Kak, kalau seumpama kita tunjukkan kepedulian tentang sampah sebagai masyarakat awam, apa yang bisa kita lakukan, hal kecil apa, dan tentu dari hal kecil itu bisa ikut mendukung dari kepedulian tentang sampah, kepedulian tentang lingkungan ini Kak. Seperti apa Kak? Selama ini yang sahabat sampah lakukan adalah kita memberi edukasi sosialisasi edukasi ke sekolah-sekolah. Jadi siswa SD, SMP gitu ya, setingkat SMA juga kita memberi edukasi olah sampah, baik sampah organik maupun anorganik. Karena yang membuat gas metana ini kan campur aduknya sampah organik dan anorganik. Gitu ya. Jadi kemudian ke ibu-ibu rumah tangga, kemudian ke instansi, kita berkolaborasi, kita gandeng ke organisasi-organisasi lain, majelis taklim ya, semacam sahabat sampah. Alhamdulillah mulai 2022 itu sudah bergandengan dengan Dharma Wanita Persatuan TVRI Sulawesi Selatan. Tepuk tangan dulu pemirsa. Alhamdulillah ya. Silakan Kak dilanjut. Jadi di situ kita melakukan sosialisasi edukasi, kemudian pendampingan, dan akhirnya tercetus Jumat bersih, dan tiap Jumat setelah olahraga biasanya Dharma Wanita kalau ada sampah mulai dikumpul, ditimbang dan dijual. Gitu. Bersyukurnya sekarang sudah banyak Kak, kayak komunitas-komunitas seperti sahabat sampah sendiri. Ada juga banyak tentang langkah-langkah seperti ekobrik, ada juga pengolahan sampah yang organik, apa namanya Kak? Ekoenzim juga banyaknya. Ini kami selalu memberi pelatihan juga seperti itu. Jadi sampah organik, bahkan saya di 2022 juga menciptakan komposter rumah tangga dari ember tumpuk. Jadi dari sampah juga itu Kak? Bekas ember. Jadi ini teknik reus, bekas ember cat kita gunakan sebagai komposter rumah tangga. Jadi fungsinya kita ditumpuk, jadi yang atas dilubangi. Fungsinya apa? Supaya ibu-ibu memasak di dapur, biasa kan ada sisa bonggol-bonggol sayur atau bumbu busuk atau sisa nasi samping-samping magicom. Biasa kalau punya hewan peliharaan mungkin diberi makan hewan, sedekah ke hewan. Tapi kalau tidak ada, sedekah ke bumi. Dengan cara apa? Masukkan, buang dalam komposter, akhirnya nanti terproses, mulai 2 minggu mulai terproses, berair itu sampah, airnya ini menjadi air lindi di bawah. Itu nantinya yang menjadi POC, pupuk organik cair. Jadi bisa digunakan sebagai gunakan pupuk tanah untuk menyuburkan tanah. Yang atas pupuk kompos. Kemudian sampah kulit buah yang masih segar, buahnya kita makan, kulit biasanya dibuang. Ini bisa kita olah menjadi ekoenzim, difermentasi. Nah itu bisa menjadi obat luka bakar, gatal-gatal, macam-macam, detox, bisa menjadi pupuk juga, penetralisir zat-zat kimia, bahan-bahan rumah tangga seperti sabun, pel kan, pembunuh pestisida, kuman, bakteri, jadi banyak manfaatnya. Sebenarnya ini kita dikasih permasalahan, tantangan, tentu ada jalan keluar, ada ilmu pengetahuan yang bisa bantu kita. Jadi kalau sampah yang dibuang ke tidak dengan pengolahan yang baik, dibuang ke TPA, bisa menjadi gas metana, bisa menjadi masalah. Tetapi kalau kita bisa mengolahnya, bisa menjadi nilai ekonomis dan juga bisa membantu dan kan kita akhirnya bisa menghasilkan pupuk, bisa menghasilkan tadi ekoenzim, bisa menghasilkan dengan cara 3R tadi reuse, reduce, recycle ya, bisa menghasilkan barang-barang
lain yang bisa digunakan, bisa didaur ulang menjadi kerajinan. Betul, Semua kan ada gunanya, bernilai ekonomis. Dan kalau toh sampah anorganik tidak dibuat kerajinan dan lainnya, bisa dipilah sesuai jenisnya. Botol air mineral, gelas, karton, seng, besi, ditimbang dan dijual. Oke. Ini kan semua ilmu-ilmu Mendukung dasar bank yang sampah juga. betul. Ya. Kita ilmu-ilmu dasar yang dulu kita dapatkan di sekolah dasar Kak, Iya, iya, tentang iya. kreativitas. Iya, Dan itu betul. bisa kan sebenarnya poin lebih besarnya adalah kita bukan hanya kreativitas tak saja, tetapi juga ikut menyelamatkan Ikut lingkungan. menyelamatkan, Iya. ikut menjaga bumi tercinta. Betul. Kalau itu dilakukan, makanya kami mencari sumber penyumbang terbesar sampah kan rumah tangga. Rumah tangga. Makanya kita edukasi ke anak-anak supaya mereka juga, namanya anak-anak ini Betul. kan ya usia emas ya. Iya. Jadi mereka di rumah terbiasa, mereka bisa juga mungkin memberi ini ke mamanya, kemudian ke ibu rumah tangga. Betul, betul. Kalau itu dipangkas, setiap rumah mengolah sampahnya, tidak terbuang jadi benar-benar yang reduksi, yang dibuang yang benar-benar sampah. Insya Allah 80% sampah diatasi. bisa dikurangi. Bisa dikurangi malah Iya. ya. Tapi mungkin kayak begini Kak, apa sebenarnya yang menjadi tantangan kalau kita, ini kan sudah kurang lebih berapa lama didirikan Sahabat Sampah Kak? Sahabat Sampah itu awalnya ya namanya perjuangan ya. Bahkan sampai sekarang itu sebenarnya kami itu swadaya, tidak ada pendukung yang ini ya. Jadi dari yang benar-benar peduli dengan lingkungan, bahkan dalam komunitas kami berkumpul pengrajin daur ulang sampah, ada pengrajin kain bekas, ada lagi penghasil minyak jelantah yang bisa jadi lilin, minyak jelantah bisa jadi sabun, jadi ada jadi Kak, ya pengrajin dari botol air mineral. Betul. Dari itu. Kalau yang menarik itu sampah minyak Kak, kan kalau dibuang betul. itu kan bisa, kalau di rumah tangga sendiri bisa menjadi plak untuk karena saya alami itu Kak, karena kalau kita buang ke saluran air kan bisa jadi plak. Betul. Iya. Itu menghambat kan, menyumbat juga. Betul. Iya, Menyumbat, iya. padahal bisa diolah. Padahal kalau minyak jelantah digunakan terus juga menimbulkan kanker, bahaya. Betul, iya. Padahal ada tekniknya, itu diolah bisa jadi lilin, bisa jadi sabun batangan, sabun cuci batangan yang untuk cuci kain pelka, kain apa-apanya bisa bermanfaat. Iya, kayak begini Kak, mungkin masyarakat belum tahu karena terbatasnya pengetahuan, dan karena itu Sahabat Sampah hadir bisa bersama-sama masyarakat, mengedukasi masyarakat. Semoga syukur-syukur gini Kak, dari langkah kecil dampaknya kan besar. Kalau seumpama masyarakat semua bisa ikut sama-sama, peduli sama-sama, bahwa hal yang kecil tentu dampaknya besar Kak. Betul. Itulah. Jadi di situ, tapi Sahabat Sampah juga bukan hanya diolah sampah, tapi juga di penghijauan. Jadi setiap kegiatan kami membagikan bibit pohon, bekerja sama dengan Balai Persemaian Tanaman Hutan atau BPTH. Wilayah 2 kalau di sini ya. Jadi kami bagikan bibit pohon gitu. Kalau kaitannya penghijauan yang dilakukan oleh Sahabat Sampah sendiri, apakah harapannya dengan penghijauan ini? Tentu kan maksudnya memang untuk lingkungan, untuk penghijauan. Kalau lebih besar, seperti apa harapan terhadap lingkungan sendiri Kak? Dengan penghijauan itu kan kita berharap lingkungan kita bukan hanya bersih, tapi asri, serasi, lestari, segar. Dengan penghijauan juga, pohon-pohon ini kan sangat dibutuhkan karena akar-akarnya ini menyerap air dengan sangat baik. Jadi bisa menanggulangi banjir. Tapi apalah artinya banyak pohon kalau manusia membuang sampah sembarangan di sungai, di selokan, banjir juga menyerap. Kemudian oksigen dari batang-batang pohon ini menghasilkan oksigen yang sangat bagus. Nah, itu kan sangat dibutuhkan, berguna juga buat manusia sendiri. Jadi ini kan dari manusia untuk manusia juga. Untuk manusia. Jadi kita jaga alam, alam jaga kita. Iya. Kak, terakhir Kak, mungkin seperti apa mungkin ini disaksikan oleh banyak pemirsa, penonton juga YouTube podcast Catatan Topi Merah. Sebagai orang yang menggiat atau penggiat juga founder dari Sahabat Sampah, apa harapannya dan juga apa pesan yang mau disampaikan kepada pemirsa yang nonton podcast kali ini? Silakan Kak.
Ya, terima kasih yang menonton podcast apa ini, Catatan Topi Merah ya. Jadi harapan kami dari sahabat sampah bahwa persoalan lingkungan, baik tentang kepedulian terhadap sampah ya yang kadang tidak dipedulikan maupun terhadap kelestarian lingkungan, itu bukan hanya dilakukan oleh semacam kami pegiat lingkungan, pecinta lingkungan, tapi ayo kita tumbuhkan kesadaran bersama dengan masyarakat, dan alangkah baiknya bergandengan tangan antara pemerintah dan elemen-elemen pegiat lingkungan yang lain untuk bersama-sama tanpa bosan senantiasa mendampingi masyarakat dalam hal menumbuhkan kesadaran terhadap olah sampah dan kelestarian lingkungan, bagaimana cara menjaga bumi tercinta ini, menjaga kelestarian dan kebersihannya melalui olah sampah dan penghijauan. Ini sahabat sampah sudah hadir di tengah-tengah kita, mengajak kita. Semoga masyarakat, saya juga secara pribadi, semoga bisa lebih baik lagi Kak, bisa lebih bijaksana dalam mengolah sampah dalam kehidupan sehari-hari. Tentu menjadi pelajaran, senang bisa ketemu dengan Kak Mira, mendapatkan banyak pelajaran, banyak inspirasi. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu dengan kondisi yang lebih baik ya, tentunya di bumi kita Kak, harus ya. Kita tumbuhkan sampahku tanggung jawabku. Sampahku tanggung jawabku. Nah, mungkin itu tanggung jawabmu. Sampahmu tanggung jawabmu. Dan mungkin itu menjadi closing statement kita. Terima kasih pemirsa. Saya bersama Kak Mira mau pamit dulu. Tapi sebelum kita pamit, kita akan salam 3R. Itu adalah, ada artinya ini apa? Apakah? Reuse, reduce, dan recycle. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama, terima kasih. Kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional tadi, ibu-ibu dari sahabat sampah, dari Dharma Wanita, TVRI, ibu-ibunya maupun karyawan. Nah, itu karyawannya bagian nebang-nebang ya, nebang-nebang pohonnya. Kemudian ibu-ibu dari PPTI Sulsel dan dari KISI. Sudah disendirikan ini sampah organik dari daun-daun kering yang ada di sekitar TPRI Mangkit. Kemudian sampah anorganik seperti begini sudah disendirikan, kemudian sudah dikumpul di depan, nanti di depan hasil yang sudah dikumpulkan ibu-ibu seperti karton atau botol-botol air mineral dan lain-lain yang masih bisa diolah ya. Jadi sebentar lagi ditimbang, dijual jadi uang, jadi berkah, jadi sampah jadi uang, mencipta ekonomi circular. Selamat Hari Bersih Indonesia, selamat Hari Bersih Sampah Nasional. Di Hari Peduli Sampah Nasional, Hari Bersih Indonesia. Jadi dari sahabat sampah community, dari Dharma Wanita, TVRI, Sulawesi Selatan, kemudian dari KISI, Makassar, dan PPTI, ya, melakukan kerja bakti. Jadi tadi yang di belakang adalah sampah organik, daun-daun kering sudah dikumpul sendirian, dan di sini adalah sampah anorganik. Jadi kebetulan kan ada juga ini kios-kios ya, stand makanan, dari banyak botol-botol air mineral. Kumpulkan karton, dikumpulkan, dipilah sesuai jenisnya. Sebentar lagi akan datang mobil sampah untuk menimbang. Jadi ini nanti ditimbang, dijual, jadilah uang. Daripada sampah dibuang sia-sia, menjadi penumpukan di TPA, baik dikelola menjadi uang bernilai ekonomis untuk ekonomi sirkular. Sampahmu tanggung jawabku. Ayo kelola sampah. Kita jaga alam, alam jaga kita. Insya Allah.
kasih.